Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi 7, yaitu pembelajaran bahasa dalam masyarakat dwibahasa. Pemateri pertama yaitu saya sendiri, Eka Sari Wijolestari, dan pemateri kedua yaitu Evita Hamidah. Baik, langsung saja. Pengertian kedwibahasaan. Pengertian kedwibahasaan menurut para ahli diantaranya, menurut Robert Lado, secara populer, kedwibahasaan merupakan kemampuan berbicara dua bahasa dengan sama atau hampir sama baiknya. Menurut Mackey, kedwibahasaan merupakan pemakaian yang bergantian dari dua bahasa atau lebih. Selanjutnya, menurut Hartman dan Stork, kedwibahasaan merupakan pemakaian dua bahasa oleh seorang penutur atau masyarakat ujaran. Lalu menurut Bloomfield, kedwibahasaan merupakan kemampuan untuk menggunakan dua bahasa yang sama baiknya oleh penutur. Dan menurut Haugen, kedwibahasaan artinya tahu dua bahasa. Robert Lado hanya menekankan pada kemampuan berbicara dua bahasa, padahal kemampuan berbahasa bukan saja berbicara, tapi juga menyimak, membaca, dan menulis. Dengan masing-masing memperhatikan kaidah yang berlaku. Mackey menekankan pada pemakaian secara bergantian jika dilihat dari sudut pandang. Pendapat ini tidak memberikan deskripsi secara jelas tentang kemampuan berbahasa mana yang dipakai secara bergantian atau dipandang dari sudut lain. Pendapat ini justru memberikan kelonggaran untuk menentukan aspek kemampuan berbahasa manapun bagi seseorang asal sudah dalam dua bahasa. Mereka sudah dapat disebut dwibahasawan. Penekanan pada pemakaian dua bahasa yang sama baiknya seperti yang dikemukakan oleh Bloomfield memang merupakan sesuatu yang ideal, tetapi kenyataannya sangat sulit untuk ditemukan dalam masyarakat atau perseorangan yang hidup di dalam suatu situasi dan lingkungan yang selalu berubah dan berkembang. Hartman dan Stork menekankan pada pemakaian dua bahasa oleh seorang penutur atau masyarakat ujaran. Masyarakat ujaran yang dimaksud oleh Hartman dan Stork dapat diartikan bahwa kedwibahasaan merupakan milik masyarakat. Haugen menjelaskan bahwa dwibahasawan itu asal sudah tahu dua bahasa sudah cukup. Batasan ini memberikan isyarat kepada kita bahwa seorang dwibahasawan tidak harus mampu berbicara secara produktif dalam dua bahasa, tetapi cukup memiliki kemampuan reseptif. Setelah mengetahui pendapat para ahli, seharusnya batasan yang diberikan mengandung unsur-unsur. Yang pertama, pemakaian dua bahasa. Yang kedua, dapat sama baiknya atau salah satu saja yang lebih baik. Dan yang ketiga, pemakaian dapat produktif maupun reseptif dan dapat oleh seorang individu atau masyarakat. Dengan demikian, batasan kebahasaan kedwibahasaan dapat diperbaiki menjadi pemakaian dua bahasa secara bergantian, baik secara produktif atau reseptif oleh seorang individu atau oleh masyarakat. Lalu selanjutnya, kontak bahasa dalam masyarakat dwibahasa. Setiap bahasa yang bertemu dengan bahasa lain pasti terjadi kontak. Mackey menjelaskan bahwa kontak bahasa adalah pengaruh bahasa satu kepada bahasa lain, baik secara langsung atau secara tidak langsung. Akibat terjadinya kontak bahasa bagi pemakai bahasa adalah sering timbul interferensi atau transfer. Kontak bahasa yang menimbulkan interferensi sering dianggap sebagai peristiwa negatif, karena masuknya unsur-unsur bahasa pertama dalam bahasa kedua atau sebaliknya penyimpangan kaidah salah satu bahasa pada seorang dwibahasawan akibat kebiasaan pemakaian bahasa lebih dari satu. Transfer bahasa sebagai akibat terjadinya kontak bahasa sering dipandang sebagai gejala yang wajar dan positif. Hal ini karena pemindahan unsur-unsur bahasa satu ke bahasa lain atau sebaliknya disadari oleh pemakai bahasa. Jakobowitz menjelaskan bahwa transfer bahasa pada prinsipnya adalah
bahwa pengalaman mempelajari sesuatu pasti akan berpengaruh pada proses belajar berikutnya. Bahkan, Jakobowicz menyebutkan ada 5 unsur dasar yang memungkinkan terjadinya transfer, yaitu 1. Kemampuan berbahasa pertama, yang kedua, kemampuan berbahasa kedua. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari poin kedua. Dari teori Jakobowicz menyebutkan ada 5 unsur dasar memungkinkan terjadi transfer, yaitu di poin 3 adanya hubungan B1 dan B2, keempat keterlibatan antara B1 dan B2, dan kelima keterlibatan B1 dan B2. Selanjutnya, tripologi kedewasaan. Berdasarkan batasan kedewasaan di atas, selanjutnya kita dapat menelusuri tripologi kedewasaan yang ada. Dari teori Weinreich 1953 menunjukkan adanya 3 tipe kedewasaan, yaitu kedewasaan menjemuk, kedewasaan koordinatif, kedewasaan subordinatif. Yang kedua, dari teori Paul dalam Batsom 985 menunjukkan ada 3 tipe kedewasaan. Yang pertama, kedewasaan horizontal, kedua kedewasaan vertikal, yang ketiga kedewasaan diagonal. Yang ketiga, teori dari Arsen dalam Bastisch-Bardoms 1985 mengklasifikasikan kedewasaan menjadi 2, kedewasaan produktif dan kedewasaan reseptif. Yang diartikan kedewasaan produktif yaitu pemakaian 2 bahasa oleh seorang individu terhadap seluruh aspek keterampilan bahasa. Yang kedua, kedewasaan reseptif yaitu pemakaian 2 bahasa oleh seorang individu yang hanya terbatas pada aspek membaca dan menyimak saja. Yang keempat, pengukuran kedewasaan. Pengukuran kedewasaan dapat dilakukan dari berbagai aspek. Marski mengungkapkan bahwa pengukuran kedewasaan dilakukan melalui beberapa aspek, yaitu aspek tingkat, aspek fungsi, aspek pergantian, dan aspek intervensi. Aspek tingkat yang artinya dapat dilakukan dengan mengamati kemampuan memakai unsur-unsur bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, leksikon, serta ragam bahasa. Yang kedua, pengukuran kedewasaan dari aspek fungsi. Aspek fungsi ada 2 faktor penting yang harus diperhatikan dalam bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, leksikon, serta ragam bahasa. Yang kedua, pengukuran kedewasaan dari aspek fungsi. Aspek fungsi ada 2 faktor penting yang harus diperhatikan dalam pengukuran kedewasaan dari fungsi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang menyangkut pemakaian bahasa secara internal. Misalnya, untuk menghitung, untuk memikirkan sesuatu, menyumpah orang, bermimpi, menulis catatan harian, hal-hal yang berhubungan dengan bakat atau kecerdasan yang dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia, integrasi, ingatan, sikap, motivasi seseorang. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor di luar pemakaian bahasa. Hal ini antara lain menyangkut masalah kontak bahasa yang berkaitan dengan lama waktu kontak. Sering mengadakan kontak bahasa, si penutur dapat ditentukan oleh lamanya kontak. Yang ketiga, pengukuran kedewasaan dari aspek pergantian, yaitu pengukuran terhadap beberapa jauh pemakaian bahasa mampu berganti dari satu bahasa ke bahasa lain. Contohnya seperti bahasa daerah kita ke bahasa daerah yang lain. Contohnya dari bahasa Blitar ke bahasa lain, apa daerah yang mana, bagaimana.
Yang terakhir, pengukuhan kedibahasaan dari aspek intervensi, yaitu pengukuhan terhadap kesalahan berbahasa yang disebabkan oleh terbawanya kebiasaan ujaran bahasa atau dialek bahasa pertama terhadap kegiatan berbahasa atau dialek bahasa kedua. Baik, itu penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.